Habis itu kita mulai. Ini sesi pertama pelatihan tantangan Elia tahun 2022. Ini untuk Malaysia dengan Indonesia. Presentasi ini yang saya akan pakai untuk pelatihan tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Jadi kalau ingin mendapatkannya, kirim email saja. Elijah003@gmail.com. Sekali lagi, Elijah003@gmail.com. Nah, bulan yang lalu, saya dan isteri saya ada di Indonesia untuk mission trip. Ya, pada waktu itu, kita membawa firman Tuhan, kita mengadakan pelatihan Elia di 5 tempat dan cukup banyak kesaksian, iaitu kesaksian kesembuhan daripada orang-orang yang kami latih di situ. Ini salah satunya. Di pelatihan kami di Putus Sibau yang ada di Kalimantan Barat, datang seorang ibu yang pincang. Ya. Setiap langkah dia ambil sakit sekali. Jadi dia pincang. Tapi salah seorang dari tim kami dan tim kami itu terdiri dari 4 orang dari orang Malaysia sepertinya tim kami waktu itu. Dia dilayani dengan otoritas dan tenaga dalam nama Yesus, dan hasilnya dia segera sembuh ajaib dan mulai lari-lari di situ ya. Tunggu ya, tunggu. Saya lihat. Sembuh, pulih, dalam nama Yesus. Ya. Itu hasil dari pelayanan salah seorang tim kami. Ya. Dan pada pelatihan tantangan Elia ini, saudara-saudari akan dilatih menjalankan yang sama. Dalam penginjilan menjangkau orang-orang baru. Jadi begini, konteksnya pelatihan ini adalah untuk penginjilan menjangkau orang baru. Jadi bukan hanya untuk melayani orang yang sudah percaya, yang sakit, yang mau disembuhkan. Tapi lebih dari itu, kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya penginjilan bagi orang yang belum percaya. Nah, jadi begini. Tujuan pelatihan tantangan Elia ini begini, ialah melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya di Injil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Jadi pelatihan ini bukan hanya belajar menyembuhkan orang sakit, bukan. Tapi tujuannya melatih saudara-saudari menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Itulah tujuan kami utama. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih oleh dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan tiap-tiap bahasa dan tiap-tiap kaum dan tiap-tiap bangsa. Jadi begini menurut firman Tuhan. Pada waktu itu, di depan takhta Allah yang di surga akan hadir orang-orang dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum dan tiap-tiap bangsa di seluruh dunia. Tidak ada yang ketinggalan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yaitu semua suku, semua kaum, dan semua bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi begini, Tuhan Yesus tidak akan datang kembali sebelum kita menyelesaikan amanat agung. Semua suku, semua kaum, semua bahasa di Malaysia, di Indonesia harus dijangkau. Dan di Malaysia sekarang masih banyak suku belum dijangkau. Misalnya di Sabah, Sarawak, banyak orang asli.
suku mereka belum dijangkau. Mereka harus dijangkau. Juga di Indonesia, banyak suku belum dijangkau. Kalau belum dijangkau, Yesus tidak akan datang. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, kata Tuhan Yesus, jadilah semua bangsa muridku, iaitu semua suku, semua kaum, semua bahasa muridnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi begini, kita akan menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia hanya dengan menjangkau semua suku-suku yang masih belum dijangkau. Artinya begini, di setiap suku di Malaysia dan Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Tetapi ini masih belum terjadi, masih banyak suku yang belum dijangkau di Malaysia, di Indonesia. Nah, itulah tujuan utama daripada pelatihan ini, melatih saudara-saudari, menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya penginjilan. Karena kita tahu bagi orang misalnya, orang Muslim, orang percaya Buddha, orang Hindu, kalau mereka tidak menyaksikan mukjizat dulu, mereka sangat keras. Kerana mereka sudah punya agama mereka yang sudah beribu-ribuan tahun ada agama itu. Jadi kenapa mereka mau percaya kepada Yesus? Kenapa? Hanya kalau mereka menyaksikan mukjizat yang dahsyat yang belum pernah mereka saksikan, hati mereka terbuka, mau terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesiasnya. Jadi penting sekali pada waktu kita kabarkan Injil kepada orang yang anti, orang yang keras. Dan di Indonesia, di Malaysia banyak orang yang anti, yang keras sekali. Penting sekali kita bisa menyembuhkan orang sakit. Sama seperti Yesus menyembuhkan orang sakit. Sebagai buktinya, Yesus itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Jadi tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu dia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Bagaimana perintahnya itu? Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi Tuhan perintahkan muridnya menyembuhkan orang-orang sakit sebelum membawa Injil. Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan mereka mendoakan orang-orang sakit. Tidak pernah. Selalu perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit. Tapi jarang kita dilatih bagaimana menyembuhkan orang sakit. Paling-paling kita diajar mendoakan orang sakit. Nah, di Injil, bagaimanakah Tuhan Yesus melatih murid-muridnya menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Mari, Lukas 9 ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, yaitu otoritas kepada mereka. Yesus memanggil mereka terus memberikan tenaga ilahi. Kuasa ilahi kepada mereka untuk apa? Untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi melayani mereka sampai mereka sembuh ajaib. Tuhan memberikan kepada murid-muridnya tenaga ilahi dan otoritas ilahi, yaitu kuasa sama dengan otoritas untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan untuk mendoakan orang sakit. Sayang sekali gereja sampai hari ini yang mereka tahu mendoakan orang sakit. Padahal Tuhan di 4 Injil tidak pernah perintahkan atau mengajar murid-muridnya mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan orang sakit. Sayang sekali sayang sekali bagi saya sebagai misi yang selama 9 tahun melayani di Kalimantan Barat. Sayang sekali hamba-hamba Tuhan
murid-murid Tuhan tidak diajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Ayat kedua. Ini dari Lukas 9 ayat 2, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sekali lagi, bukan untuk mendoakan orang sakit, tapi untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya mereka melayani orang sakit sampai mereka sembuh ajaib. Setelah itu hati mereka terbuka, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, bukan untuk mendoakan orang. Yesus tidak mengutus murid-muridnya untuk mendoakan orang. Firman Tuhan jelas sekali. Mereka diutus menyembuhkan orang. Kenapa sampai hari ini yang kita diajar di gereja hanya mendoakan orang sakit? Bagi saya ini salah. Salah besar. Nah, hal ini terjadi sebelum hari Pentakosta. Hal ini terjadi di Injil sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus datang. Jadi, tenaga dan kuasa atau otoritas ini tidak sama dan berbeda dengan karunia kesembuhan. Karena kenapa? Hanya setelah hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun, baru ada karunia-karunia, iaitu salah satunya karunia kesembuhan. Dan jadi karunia kesembuhan itu tersedia hanya sesudah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Itu jelas ya. Jadi ini kuasa dan tenaga ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Tidak sama, berbeda. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sekali lagi, setelah mereka diperintahkan oleh Tuhan, diutus keluar untuk beritakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mereka menaati perintahnya. Mereka pergi, mereka mengelilingi segala desa, memberitakan Injil dan apakah mendoakan orang sakit di segala tempat? Tidak sama sekali. Menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Artinya menjalankan kesembuhan ilahi bagi orang sakit di segala tempat. Dengan apa? Bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit di segala tempat? Dengan menjalankan otoritas yang baru diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, pertanyaan, apakah masa kini kita murid-murid Yesus seharusnya tetap menjalankan yang dijalankan murid-murid Yesus pada zaman Injil, ya atau tidak? Apakah ini masa kini tidak usah menjalankan perintah Tuhan lagi? Tidak usah. Pokoknya ya kita bawa Injil aja, mendoakan orang sakit. Jelas ya, masa kini seharusnya kita tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid semula. Jelas iya. Itu tidak berubah. Tidak berubah. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, murid-murid ini tidak termasuk rasul-rasul. Mereka hanya murid biasa seperti saudara dan saya. Murid biasa. Bukan rasul-rasul. Terus, Yesus mengutus mereka berdua-dua menaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Terus pada ayat 9, dia perintahkan mereka, iaitu ke-70 murid ini, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Bukan mendoakan orang-orang sakit yang di situ. Dan perhatikanlah, mereka ini murid-murid biasa. Ke-70 murid ini termasuk murid biasa, bukan rasul-rasul. Walaupun bukan rasul, mereka diperintahkan oleh Tuhan. Kamu menyembuhkan orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi kesimpulannya, kepada ke-12 rasulnya,
Yesus perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Dan juga kepada ke-70 murid itu yang bukan rasul-rasul, tidak termasuk rasul-rasul, mereka juga diperintahkan menyembuhkan orang sakit yang di situ. Setelah itu, katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, sekarang saya ingin sharing beberapa laporan dari pekerja-pekerja kami yang terlatih di India. Kami sekarang giat sekali di India. Ada kira 200 pekerja-pekerja yang kami mendukung. Mereka sudah dilatih dengan baik. Sekarang mereka kirim banyak laporan kepada kami. Harapan kami ialah di Indonesia kita bisa berbuat yang sama. Yang seperti telah diperbuat di India. Ini. Di suatu kampung di India ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya, tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari, keadaan anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahawa ilmu apapun, biar dari dukun lain, tidak akan melepaskan anaknya. Jadi karena sudah jalan buntu, ini sedang terjadi. Kalau keluarga itu sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia yang sudah dilatih. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dukun, saudara-saudari, dukun yang bertobat. Kenapa? Karena mukjizat yang dia jalankan tidak bisa dibandingkan dengan mukjizat yang dia saksikan waktu dalam nama Yesus anaknya dilayani. Dukun bertobat. Hal ini akan terjadi di Indonesia dan Malaysia juga. Satu lagi, seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ doktor memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Doktor bilang kepada keluarganya bahawa tidak ada perubatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Memang keadaannya sangat gawat. Dan kalau melayani dia, ada resikonya. Ya, bagaimana resikonya? Wah, bagaimana kalau dia meninggal? Itu resikonya. Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dan otoritas dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu, Sumitra kembali sadar. Karena itu, keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menyaksikan mukjizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Itu hasil dari mukjizat yang dahsyat yang tidak pernah mereka saksikan dalam nama Yesus. Ini akan terjadi di Malaysia dan di Indonesia. Ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat pada waktu dia lagi di ladang. Lagi bekerja di ladang. Setelah itu, selama beberapa hari, dia menjadi buta dan juga sakit demam. Istrinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan, pekerja-pekerja tantangan Elia tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil mereka ke rumah. Jadi mereka datang dan dengan otoritas melayani guru dalam nama Yesus Kristus. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya dipulihkan. Demamnya juga hilang.
guru dan abangnya serta seisi keluarga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Seisi keluarga yang bertobat percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mujizatnya begitu dahsyat. Hal ini akan terjadi di Indonesia dan Malaysia oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah terlatih. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu. Dan di desanya tidak ada perubatan. Tetapi puji Tuhan, pada waktu COVID-19, pekerja-pekerja tantangan Elia masuk ke desanya. Pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus dengan otoritas, jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Nanti, habis sesi 1, habis pelatihan ini, sesi 1, kita akan melayani orang yang sakit jantung. Terutamanya orang yang punya gejala-gejala sakit jantung, kita akan melayani mereka. Dan kita akan menyaksikan apa yang Tuhan akan jalankan kalau kita melayani orang sakit dalam nama Yesus. Ya. Jadi kalau saudara kenal orang yang sakit jantung, yang punya gejala-gejalanya, ya, panggillah. Masuk Zoom ini. Nanti sudah selesai sesi 1. Saya akan melayani mereka sampai mereka sembuh. Semua gejalanya akan hilang. Jadi sejak tahun 2018, 4 tahun yang lalu, ada ribuan kesaksian seperti itu. Di situs kami, www.theelijahchallenge.org, ada kira-kira 700 sampai dengan 800 kesaksian seperti tadi itu dari India. Ada begitu banyak. Itu buktinya. Dalam jangka waktu 4 tahun, sudah ada lebih dari 1,200 gereja rumah yang baru di India. Dan yang diselamatkan adalah orang Hindu. Bukan orang Kristen, tapi orang Hindu yang diselamatkan hasil dari mujizat yang dahsyat yang Tuhan jalankan lewat pekerja-pekerja yang sudah dilatih. Ada kira-kira 50,000 jiwa baru dari agama Hindu. Setahu saya, ini belum pernah terjadi di India. Belum pernah terjadi. Maksudnya, yang high class Hindu itu, yang kelas tinggi, mereka sukar sekali, keras sekali percaya kepada Yesus. Di antara mereka ada yang bertobat dari itu. Kelas tinggi. Kenapa? Mujizat yang dahsyat yang tidak pernah mereka alami. Di Malaysia dan di Indonesia, kalian yang sudah terlatih bisa menghasilkan penuaian yang sama. Nah, itulah tujuan seminar ini. Jadi bukan hanya kesembuhan saja, tapi kesembuhan yang membawa banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya, terutamanya saudara sepupu kita yang sangat anti dan sangat keras. Di Sabah, di Sarawak, saudara sepupu kita, ya, mereka pakai duit untuk membawa orang asli percaya kepada agama mereka. Mereka pakai duit. Jadi sebelum mereka masuk, kita harus masuk. Bukan membawa duit, tapi membawa kuasa, tenaga kesembuhan, menyembuhkan orang sakit. Supaya mereka tahu, aduh, saya tidak mau duit mereka, tapi saya mau Tuhan mereka yang hidup, yang sudah terbukti lewat mujizat ini. Anak saya sembuh, isteri saya sembuh, saya sendiri sembuh. Saya mau percaya kepada Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini laporan dari Indonesia. Dalam jangka waktu 18 tahun, lebih dari 6,000 orang Sunda di Jawa Barat menerima Isa lewat hamba Tuhan yang kami latih, namanya Pak Elias. Nah, kalau orang Sunda itu terkenal, sangat keras, sangat anti. Kalau kita bawa Injil kepada mereka dengan pakai cara tradisional, iaitu bawa beras,
kita ditolak. Tapi kalau mereka menyaksikan mujizat dalam nama Isa, mereka mau percaya. Mereka mau terima kepada Isa. Bukan hanya Nabi saja, tapi sebagai Mesias. Nah, menurut Pak Elias, ini orang hamba Tuhan yang kami latih 18 tahun yang lalu, ujung tombak yang dipakai untuk menjangkau orang Sunda adalah otoritas. Otoritas ilahi menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Nah, mujizat itu yang membukakan mata hati orang Sunda begitu banyak. Mujizat yaitu hasil dari menjalankan otoritas nama Yesus. Bahkan orang mati telah dibangkitkan. Nanti pada sesi 7 kira-kira kita ada videonya. Kita mau main untuk saudara-saudari. Setelah menjalankan mujizat, Pak Elias memakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Nah, apa itu kontekstualisasi? Begini. Kita tidak suruh mereka, iaitu saudara sepupu kita tidak suruh mereka pindah agama, masuk agama Kristen, menjadi orang Kristen. Tidak. Yesus tidak pernah suruh kita masuk agama Kristen ataupun menjadi orang Kristen. Yesus berkata, ikutilah aku. Ikutilah aku. Bukan masuk agama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan orang. Agama Kristen namanya agama. Yang kita kabarkan bukan agama, tapi jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang kita kabarkan. Belum tentu kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen. Banyak orang yang agamanya Kristen belum selamat. Mereka hanya masuk agama saja. Namanya dikristenisasikan. Dan kita tidak suruh mereka, harus ke gereja tiap hari Minggu, bawa persembahan. Tidak. Kalau mereka masuk gereja, nanti gereja itu dibahayakan, bisa dibakar. Jadi kita, kalau mereka baru percaya pada Yesus, kita nggak suruh mereka ke gereja. Tapi mereka bisa dimuridkan di mana saja. Di tempat yang tidak disebut gereja. Seperti di rumah-rumah orang, begitu. Setelah itu, setelah mereka dimuridkan, bukan di gereja, tapi mungkin di rumah, mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai pengikut Isa Al-Masih. Nah, itu namanya kontekstualisasi yang kita pakai untuk membawa Injil kepada saudara sepupu kita. Tidak pakai cara tradisional. Kalau saudara ingin lebih tahu lebih banyak tentang kontekstualisasi, di website kami ada pelajarannya. Jadi nanti ini link, kamu klik aja, terus ada pelajaran tentang bagaimana menjangkau saudara sepupu kita. Ini di situs kami. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara-saudari yang kukasih, inilah kebenaran yang kita kabarkan. Inilah kebenaran. Yesus itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Inilah kebenaran yang kita kabarkan kepada semua orang. Terus, ayat 11. Pasal yang sama, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi di sini Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya kepada apa yang saya katakan, kalau tidak percaya kepada kata-kataku, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan yang aku lakukan itu. Apa maksudnya? Maksudnya mujizat dahsyat yang Yesus jalankan. Artinya, walaupun
Kalau saya berkata, akulah Mesias, kamu tidak percaya kepada kata-kataku itu. Walaupun demikian, setidak-tidaknya, kalau kamu menyaksikan mujizat-mujizat dahsyat, pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan itu, ya, percayalah bahwa akulah Mesias. Berdasarkan buktinya yang terlihat, yang kelihatan, yaitu pekerjaan-pekerjaan ilahi yang saya lakukan. Terus, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, yaitu orang percaya. Orang percaya kepada Yesus, iaitu kita semua, barang siapa percaya kepadaku, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wah, ini janjinya dahsyat luar biasa. Kalian, orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan berjanji, kamu juga akan melakukan mujizat-mujizat dahsyat yang Yesus lakukan. Sebagai buktinya, Yesus itu Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Nah, itulah yang kita akan mengajar saudara-saudari melakukan pada pelatihan ini. Itulah. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Nah, sebentar lagi, kita akan belajar bagaimana caranya Yesus melayani orang sakit. Sebentar lagi, ya. Dan kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit hari ini menurut tradisi kita. Nah, cara biasa di mana kita melayani orang sakit hari ini kurang berhasil. Itu jelas, terbukti. Kurang berhasil, jarang ada mujizat. Kenapa? Karena dicampur dengan tradisi kita. Itu sebabnya. Dan tidak dengan persis ikut cara Tuhan Yesus melayani orang sakit sebagaimana dicatat di Injil. Di gereja pada umumnya, waktu kita melayani orang sakit, kita pakai tradisi kita daripada pakai cara yang Tuhan Yesus jalankan sebagaimana dicatat, dicantum di Injil. Jadi begini, kita harus menyelidiki cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil dengan seksama. Dengan seksama, kita akan menyelidiki bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit menurut Injil. Nah, begini. Kalau saudara benar-benar ingin dapat menyembuhkan orang sakit seperti Tuhan Yesus menurut janjinya Yohanes 14 ayat 12, pelajaran ini harus diulangi berkali-kali. Bahan ini merupakan paradigma baru yang perlu waktu untuk mengerti, menerima, dan menjalankan. Merupakan satu proses. Jadi biasanya kalau saudara ikut satu kali saja, ya, barangkali nggak ada hasil. Tapi kalau saudara punya kerinduan, mau dipakai oleh Tuhan, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12, dan menjadi sangat berhasil membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, kalau saudara rindu untuk itu, saudara harus mengulangi latihan ini berkali-kali. Jadi ini direkam, ada di YouTube. 9 sesi akan direkam dan dipost di YouTube. Hamba-hamba Tuhan yang sabar dan yang setia belajar akan dipakai dengan sungguh-sungguh luar biasa. Seperti Pak Elias menjangkau orang Sunda yang tadi kita membawa kesaksiannya. Bahkan orang mati dibangkitkan lewat pelayanannya. Nah, sekarang kita akan ulangi lagi tujuan utama mujizat yang dilakukan
oleh Tuhan Yesus. Yohanes ayat 20, ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi ayat ini mengenai banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang Yesus jalankan. Apa maksud tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya? Apa maksudnya? Untuk apa? Untuk orang gereja? Apakah untuk orang yang sudah percaya kepadanya? Bukan. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, yaitu di Injil Yohanes ini telah dicatat. Untuk apa? Untuk apa? Kenapa? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tanda-tanda ajaib yang dicatat pada keempat Injil bukan untuk orang yang percaya, saudara-saudari, tapi untuk orang yang belum percaya, supaya mereka boleh percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi begini, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Injil pada umumnya bukan untuk orang yang sudah percaya kepadanya, bukan, melainkan untuk orang yang belum percaya. Agar mereka boleh percaya setelah mengalami mujizat dan memperoleh hidup dalam namanya. Saya harap itu jelas. Ya. Biasanya di gereja, kalau kita memikirkan soal kesembuhan, itu selalu kesembuhan untuk orang di gereja, di jemaat kita yang sakit. Ya. Biasanya begitu. Biasanya pikiran kita ke arah situ. Tapi di Injil, Yesus menjalankan mujizat bukan untuk orang di gereja, bukan untuk orang yang sudah lahir baru, tapi untuk orang yang belum percaya, agar setelah menyaksikan mujizat itu, mereka terima Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi itulah konteksnya pelatihan ini untuk penginjilan, menjangkau orang-orang baru, menyelesaikan amanat agung. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Itu jelas ya. Yesus berkata, kalau aku tidak melakukan mujizat-mujizat, ya enggak usah percaya. Enggak usah. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apakah ayat ini masih berlaku hari ini? Masih berlaku atau tidak? Masih. Ayat ini masih berlaku pada hari ini. Kalau kita tidak melakukan mujizat-mujizat, ya mereka enggak usah percaya. Tapi jikalau kita menjalankan mujizat-mujizat itu, ya mereka harus percaya akan buktinya. Mereka harus bertobat, percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Sudah menyaksikan buktinya, yaitu pekerjaan-pekerjaan ilahi yang kita jalankan dalam nama Isa atau Yesus. Pekerjaan ilahi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa dialah Mesias. Bukan hanya penyembuh saja, tapi Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Jadi begini, maksud pelatihan ini adalah melatih saudara memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah selamat karena sudah percaya kepada Yesus, wah, itu berbeda. Itu bisa berbeda. Bagi mereka yang sudah percaya, yang mau disembuhkan, ada syarat untuk mereka disembuhkan. Syaratnya apa? Ya, bagi orang percaya yang sakit, yang mau disembuhkan, syaratnya mereka harus mengaku dosa mereka. Itu sesuai dengan Yakobus 5.
harus mengaku dosa, dan nombor 2, mereka harus mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada mereka. Itu ya 2 syarat bagi orang yang sudah percaya kalau mereka mau disembuhkan. Tapi bagi orang yang belum percaya, tidak ada syarat. Memang maksud mujizat ialah supaya mereka percaya kepada Yesus. Jadi sebelum orang belum percaya disembuhkan, tidak ada syarat. Pokoknya mereka disembuhkan dulu. Habis itu, hati mereka terbuka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pelatihan ini adalah untuk bagaimana menjangkau orang yang belum percaya dengan menjalankan mujizat. Kalau kita mau melayani orang yang sudah percaya, yang sakit, wah, itu ya harus sabar. Itu lebih sukar karena ada syarat. Ya, harus mengaku dosa, harus mengampuni orang lain. Dan kadang-kala kita sebagai orang percaya yang keras hati tidak mau mengampuni orang yang pernah menyakiti hati kita atau bersalah kepada kita dulu. Jadi karena itu saya percaya banyak orang Kristen, banyak orang yang sudah percaya tidak sembuh-sembuh karena hatinya keras. Tidak mau mengampuni orang lain sebagaimana mereka sudah diampuni oleh Tuhan karena Yesus mati di kayu salib untuk mereka. Nah, Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. 3 jabatan. Dia imam. Dialah nabi. Dan dialah raja. Raja atas segala raja. Ya. Tunggu sebentar ya, saya minum. Okay. 3 jabatan yang punya Yesus, imam, nabi, raja. Nah, Yesus sekarang tidak ada di dunia lagi. Sekarang dia di surga, duduk di sebelah kanan Bapa kami. Yang mewakili dia di bumi adalah kita, tubuh Kristus, namanya gereja. Tubuh Kristus, dan sebagai wakilnya, kita juga mempunyai 3 macam jabatan yang sama. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita juga punya jabatan imamat. Kita punya jabatan profetik. Kita juga punya jabatan raja. 3 jabatan untuk kita, tubuh Kristus, anak-anak Tuhan. Bagaimana itu jabatan raja? Bagaimana ya? Wahyu 1 ayat 6. Bahasa Inggris, and made us kings and priests to God. Terjemahannya, kita dijadikan raja-raja dan imam-imam. Terjemahan bahasa Indonesia kurang memuaskan. Jadi saya ambil ayat ini dari terjemahan Inggris terus diterjemahkan ke dalam bahasa. Kita dijadikan raja-raja. Nah, mengenai 3 jabatan ini, ya, jabatan imamat itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Diarahkan ke atas. Nah, bagaimana jabatan imamat itu? Begini. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Bapa kami yang di surga, misalnya doa syafaat, puji-pujian, nyanyi-nyanyian, adorasi, dan lain sebagainya, itu semua termasuk kegiatan atau tindakan imamat diarahkan kepada Bapa kami yang di mana? Yang di atas. Jadi arah daripada jabatan atau tindakan imamat itu ke atas. Jabatan yang kedua itu jabatan profetik. Itu lain, ya. Jabatan profetik itu artinya nubuatan yang diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus. Itu tujuannya nubuatan, saling membangun di dalam tubuh Kristus. Jadi arah daripada tindakan profetik adalah horizontal, kerana diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus untuk saling membangun, ya. Jabatan yang ketiga, jabatan raja, ini lain, ya. Seorang raja punya bawahan. Kalau dia mau supaya bawahan menjalankan sesuatu, bagaimana dia mengeluarkan perintah kepada bawahannya, kepada orang yang di bawah dia. Jadi arah daripada jabatan raja
atau tindakan raja adalah ke bawah. Ke bawah. Raja mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Arahnya ke bawah. Nah, inilah ketiga arah daripada ketiga jabatan yang kita sebagai tubuh Kristus punya untuk mewakili dan meneruskan pekerjaan Tuhan kami pada akhir zaman ini. Nah, jabatan raja memakai otoritas untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada seorang raja. Misalnya, bagaimana cara menjalankan otoritas? Bagaimana seorang raja menjalankan otoritasnya? Misalnya, orang raja itu dia mau supaya anak perempuannya yang akan menikah, dia mau supaya ada istana dibangun untuk anaknya. Jadi dia panggil dia punya bawahannya. Terus gimana? Apakah dia berdoa kepada Tuhan? Apakah dia bernubuat kepada bawahannya? Tidak. Dia keluar perintah kepada bawahannya. Bangunlah istana untuk anak saya. Pergilah. Dan mereka semua tunduk. Ya, ya, ya. Otoritas. Bagaimana cara menjalankan otoritas? Seorang raja mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan kehendaknya. Otoritas dijalankan dengan keluarkan perintah kepada bawahannya. Kalau raja itu, dia nggak pakai doa, dia nggak keluarkan nubuatan kepada bawahannya, tidak, itu mustahil. Masa dia berdoa kepada Tuhan atau bernubuat kepada bawahannya? Itu bodoh. Dia keluar perintah. Dan bawahannya sebagai bawahannya langsung tunduk kepada perintahnya. Nah, masa kini, banyak hamba Tuhan waktu melayani orang sakit biasanya bernubuat. Yaitu mengeluarkan proklamasi atau deklarasi kepada orang yang mau disembuhkan. Seringkali begitu. Masa kini. Nanti kita akan lihat bahawa Tuhan Yesus tidak bernubuat. Tidak mengeluarkan proklamasi atau deklarasi pada waktu dia menyembuhkan orang sakit. Tidak pernah Yesus keluarkan proklamasi atau deklarasi pada waktu dia menyembuhkan orang sakit. Tidak pernah. Sebaliknya, Tuhan Yesus keluarkan perintah kepada orang sakit, kepada setan, kepada sakit penyakit. Bahkan di Kisah Rasul-Rasul, setelah hari Pentakosta, waktu murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka tetap pakai perintah yang mereka keluarkan dalam nama Yesus. Walaupun setelah Roh Kudus turun, karunia-karunia sudah tersedia di Kisah Rasul-Rasul, tapi murid-murid Yesus tetap pakai otoritas. Tetap pakai perintah yang mereka keluarkan dalam nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dan untuk usir setan-setan. Walaupun karunia-karunia sudah tersedia, tapi dalam rangka penginjilan mereka tetap pakai perintah, pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Murid-murid Yesus di Kisah Rasul-Rasul tidak pakai doa, tidak mendoakan orang sakit, tidak ada. Tidak bernubuat kepada orang sakit. Pada umumnya tidak. Mereka tidak keluarkan proklamasi atau deklarasi untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tapi zaman ini, hamba-hamba Tuhan sering begitu. Jadi mau ikut yang mana? Mau ikut firman Tuhan atau mau ikut kebiasaan atau tradisi kita? Mau ikut yang mana? Kalau ikut firman Tuhan, nanti ada hasil. Mujizat terjadi. Kalau ikut tradisi kita saja, biasanya kosong, gagal. Pilih saja. Nah, hari ini, ketiga jabatan ini biasanya dicampur
waktu kita melayani orang sakit. Itu sebabnya masa kini mujizat itu agak jarang. Biasanya waktu kita melayani orang sakit, ketiga jabatan itu, iaitu kejabatan imamat, kejabatan profetik, kejabatan raja itu dicampur jadi satu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka sering gagal. Hasilnya kurang. Misalnya, saya mau melayani orang sakit, ya. Dan saya hamba Tuhan belum pernah dilatih menurut firman Tuhan. Cuma ikut tradisi saja. Tradisi yang saya belajar dari gereja. Saya sudah naik gereja 10, 20, 30 tahun. Jadi waktu saya melayani orang sakit, saya ikut yang saya dengar, iaitu tradisi gereja. Begini kira-kira. Misalnya ada orang sakit, mau disembuhkan. Biasanya begini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Itu diarahkan ke mana? Ke atas. Ya. Itu namanya tindakan imamat. Ya. Terus saya berkata, oh Bapa, dalam nama Yesus, kasihanilah orang ini. Sembuhkanlah orang ini sesuai dengan kehendak-Mu. Itu apa? Itu tindakan imamat diarahkan kepada Bapa. Namanya doa. Ya. Terus begini. Saya lihat orang sakit itu. Aku memproklamirkan kamu sembuh. Aku mendeklarasikan kamu sembuh oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Nah, itu tindakan profetik diarahkan langsung kepada orang sakit itu. Terus, dalam nama Yesus, sembuh. Aku tangking setan ini. Aku tangking penyakit ini. Sembuh dalam nama Yesus. Itu baru tindakan raja, kita keluar perintah kepada penyakit. Ya. Nah, biasanya ketiga tindakan ini dicampur jadi satu, dicampur bolak-balik, dicampur jadi satu ketiga jabatan ini, dan hasilnya kurang. Biasanya orang itu enggak sembuh. Tidak ada mujizat. Jadi akibatnya hari ini kesembuhan ilahi jarang terjadi karena ketiga jabatan ini dicampur jadi satu. Nanti kita akan menyelidiki hal ini lebih dalam lagi nanti, ya. Nah, mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus masa kini melayani orang sakit, yaitu bagaimana mereka melayani orang sakit menurut tradisi kami. Mari, ya, dengan seksama diselidiki, ya. Biasanya ada yang berdoa, ya, seperti tadi. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Dia menyembuhkan yang sakit. Dan setelah itu, sembuh enggak sembuh urusan Tuhan, ya. Ini sering, ya, ini kebiasaan kita. Ini namanya tindakan imamat kepada Tuhan yang di atas, ya. Kalau doa artinya tindakan imamat kepada Tuhan yang di atas. Doa minta Tuhan menyembuhkan orang sakit, itu termasuk tindakan imamat. Karena diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Seringkali ada, kalau yang karismatik, mereka suka, haleluya, terima kasih Yesus, waktu melayani orang sakit. Ya. Nah, ini merupakan tindakan imamat kepada Tuhan yang di atas. Ya. Di mana Tuhan Yesus? Di atas. Jadi, pada waktu kita berkata, haleluya, terima kasih Yesus, itu diarahkan ke atas, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah. Itu termasuk tindakan imamat karena diarahkan ke atas. Ya. Dan biasanya kalau kita melayani orang sakit, seringkali haleluya, terima kasih Yesus. Dan juga begini, aku memproklamirkan, aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu, haleluya. Itu tindakan profetik. Ya. Pada waktu kita keluarkan proklamasi, deklarasi, terhadap orang yang sakit itu tindakan profetik. Kalau orang karismatik, ya, seringkali berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit. Nah, bahasa roh itu diarahkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang di atas. Jadi, berbahasa roh itu termasuk tindakan imamat diarahkan ke Tuhan yang di atas.
Ada yang juga begini. Bapa, dalam nama Yesus, saya tangking penyakit ini, jadilah engkau sembuh. Nah, begini. Ini adalah campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Kenapa? Karena begini. Begitu kita sebut nama Bapa, kata itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas, artinya tindakan imamat. Habis itu, kita berkata, saya tangking penyakit ini, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Itu perintah, ya. Waktu kita tangking penyakit, itu perintah, jadi termasuk tindakan raja. Jadi yang ketiga ini termasuk campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Jadi biasanya ketiga jabatan kita dicampur jadi satu. Ketiga jabatan kita itu dicampur jadi satu waktu melayani orang sakit. Ya. Nah, sekarang Yesus berjanji, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, sekarang kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit untuk memberi bukti dialah Mesias dan Juru Selamat dunia. Mari kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil. Terus, habis itu kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit. Nah, bagaimanakah Yesus mengusir setan? Bagaimana? Mari, Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa atau otoritas. Jadi begini, waktu Yesus mengajar, itu bukan hanya kata-kata saja. Sebagaimana biasa di gereja hari Minggu, biasanya kata-kata saja, maaf ya. Tapi waktu Yesus mengajar, perkataan itu penuh kuasa, otoritas. Mujizat terjadi. Ya. Ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, nanti kita melanjutkan, kita lihat bagaimana Yesus bertindak, ya. Sebentar. Sekarang begini, kira-kira bagaimana tindakannya orang percaya yang biasa kalau dihadapi dengan setan yang galak? Bagaimana, ya? Biasanya begini. Pasti ada yang lari ketakutan. Namanya tindakan pengecut. Tapi saya percaya Tuhan tidak senang kalau kita lari, kalau orang percaya lari daripada setan, ya. Tapi ya, begini. Ada yang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Pasti ada ya orang percaya kalau menghadapi orang kerasukan setan, mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah orang ini, kasihanilah dia, lepaskanlah dia Tuhan. Itu apa? Itu tindakan imamat. Ya, itu diarahkan kepada Tuhan. Setelah itu kita tidak bertindak lagi. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Ya, namanya tindakan imamat. Atau orang karismatik, seringkali ada yang berdoa dalam bahasa roh waktu menghadapi orang kerasukan setan. Nah, bahasa roh itu termasuk tindakan imamat. Karena bahasa roh itu diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Tindakan imamat, bahasa roh. Ada yang berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan setan ini keluar. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ini adalah campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Begitu kita sebut nama Bapa, itu diarahkan ke Bapa yang di atas, itu tindakan imamat. Setelah itu, kita keluar perintah. Perintahkan setan ini keluar.
Jadi ini campuran tindakan imamat, iaitu doa dulu. Setelah itu kita keluar perintah, iaitu tindakan raja. Tetapi tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran? Murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Amin. 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 Kita sebagai pengikut Yesus harus mengikuti jejaknya, iaitu menjalankan apa yang dia jalankan. Bagaimanakah Tuhan Yesus bertindak di sini? Mari. Ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus menghardik setan itu, terus keluar perintah kepadanya, diam, keluarlah daripadanya. Apakah ada doa? Apakah ada nubuatan? Apakah ada haleluya, haleluya? Apakah ada Bapa? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi, apakah Yesus berdoa untuk dia, iaitu mengarahkan tindakan imamat? Tidak ada doa sama sekali. Tidak ada. Apakah Yesus tutup matanya di sini? Karena tutup mata sangat rohani. Apa Yesus tutup mata? Tidak. Kenapa? Karena Yesus di sini tidak berdoa kepada Bapa. Ya, kalau kita berdoa mau tutup mata, silakan. Tapi di sini Yesus bukan berdoa, dia menyerang musuh. Dia tangking musuh. Kalau tangking musuh, tidak boleh tutup mata, saudara. Kalau menyerang musuh, tidak boleh tutup mata. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya atau terima kasih kepada Bapa? Ada enggak? Ada tindakan imamat diarahkan kepada Bapa? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar? Apakah ada campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja? Ada campuran? Tidak ada. Apakah ada tindakan profetik? Apakah ada proklamasi atau deklarasi yang Yesus keluarkan kepada setan itu? Ada enggak proklamasi, deklarasi? Tidak ada tindakan profetik. Tidak ada. Apakah Yesus mengikat setan itu? Ada enggak? Saya mengikat engkau. Tidak ada. Apa Yesus berkata? Amin. Sesudah keluar perintah. Tidak ada. Tindakan Yesus itu 100% tindakan raja. Iaitu keluar perintah langsung kepada setan itu. Diam. Keluarlah daripadanya. Dan hasilnya setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Wah. Jadi, mujizat terjadi. Bagaimanakah Yesus melakukan mujizat ini? Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Bapanya memberikan kepada Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Jadi di sini Yesus menjalankan otoritas itu dengan keluarkan perintah kepada setan itu. Nah, otoritas, kalau dalam bahasa Yunani itu exousia, otoritas tidak dijalankan dengan berdoa atau bernubuat. Tidak. Tetapi dengan mengeluarkan perintah. Itu jelas, masuk di akal. Otoritas dijalankan dengan tindakan raja. Keluarkan perintah kepada bawahan kita. Otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa. Iaitu tindakan imamat diarahkan kepada Allah yang di atas. Tidak. Otoritas tidak dijalankan dengan bernubuat, iaitu tindakan profetik diarahkan kepada orang yang sakit. Tidak. Melainkan dengan keluar perintah langsung kepada penyakit yang dibawa otoritas kita. Iaitu dengan tindakan raja.
Saya harap ini jelas, saudara-saudari. Hasilnya, ayat 36, semua orang takjub. Takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Nah, kenapa mereka takjub, saudara? Kenapa? Mereka takjub kerana mukjizat ini bukan hasil dari doa. Sebelum Yesus datang, kalau ada orang kerasukan setan, paling-paling mereka berdoa berseru kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Karena mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya otoritas menguasai setan-setan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang punya otoritas ilahi menguasai setan-setan. Mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan saja untuk membebaskan orang yang kerasukan itu. Tapi Yesus, orang ini, tidak pakai doa. Tapi dia keluarkan satu perkataan yang hebat. Perkataan apa yang hebat itu? Diam, keluarlah daripadanya. Diam, keluarlah daripadanya. Sebab dengan penuh wibawa, yaitu otoritas. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dia enggak doa, dia keluar perintah saja dan mereka pun keluar. Setelah dia keluar perintah, yaitu diam, keluarlah daripadanya, setan-setan itu pun tunduk dan mereka keluar. Siapakah orang ini, Yesus? Dia enggak pakai doa, dia pakai perintah saja. Setelah setan itu diperintahkan diam dan keluar, dia taat, dia tunduk. Jadi Yesus ini punya otoritas ilahi, punya otoritas seperti Allah di surga. Siapakah orang ini yang punya otoritas ilahi menguasai setan-setan yang hanya Allah di surga punya? Dalam bahasa asli, wibawa adalah otoritas dan kuasa adalah tenaga. Oleh karena Yesus diberi otoritas menguasai setan-setan oleh Bapanya, dia tidak perlu berdoa minta Bapanya membebaskan orang yang dirasukan itu. Enggak perlu. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Jadi otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa saja, atau dengan bernubuat, atau dengan proklamasi atau deklarasi, melainkan dengan mengeluarkan perintah langsung kepada yang di bawah otoritas kita, yaitu tindakan raja. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa. Memang Yesus sering berdoa. Tapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa, melainkan mengeluarkan perintah. Nah, kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita mengeluarkan perintah. Dengan demikian, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan dengan cara yang persis sama. Nah, apa yang Yesus janjikan pada Yohanes 14 ayat 12? Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, yaitu kalian semua, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yaitu dengan cara yang persis sama. Untuk mengusir setan itu, Yesus menjalankan tindakan raja saja. Perintah yang dikeluarkan kepada setan yang di bawah otoritas Yesus itu. Tidak ada tindakan imamat yang diarahkan kepada Bapanya yang di atas. Tidak ada. Tidak ada tindakan profetik. Tidak ada nubuatan. Tidak ada proklamasi, deklarasi yang diarahkan kepada orang yang kerasukan itu. Tidak ada. Terus, Lukas 4 ayat 37. Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Kenapa? Akhirnya, orang ramai-ramai datang cari Yesus. Kenapa? Kenapa?
bukan hanya karena kata-kata yang dikeluarkan, bukan hanya karena khotbah-khotbah yang mereka dengar dari dia, bukan karena mujizat yang dijalankannya dengan menjalankan otoritas, dengan keluar perintah. Nah, sekarang, bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja? Tadi yang kita pelajari, bagaimana Yesus usir setan. Nah, bagaimana kalau orang sakit secara jasmani saja? Ya, mungkin sakit demam. Ya, mari. Kami telah diajarkan bahawa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Itu jelas. Akan tetapi kalau ada orang yang sakit secara jasmani saja, kami biasanya berfikir kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Ya, itu begini pokoknya. Aku doa saja. Sembuh tidak sembuh. Itu urusan Tuhan. Ya. Nah, itu kami punya sikap terhadap penyakit. Pokoknya kita doa saja. Sembuh urusan Tuhan. Kalau setan, ya boleh kita usir. Kita punya otoritas. Menguasai setan-setan, jelas. Tapi kalau hanya seperti demam atau sakit penyakit jasmani, ya kita tidak punya otoritas itu. Kalau orang sakit jasmani saja, paling-paling kita berdoa kepada Tuhan. Sembuh urusan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Ayat 38. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi ibu mertua Petrus dia bukan kerasukan setan, bukan. Dia cuma sakit demam, sakit biasa. Mereka minta Yesus supaya menolong dia. Bagaimana Yesus menolong? Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Wah, Yesus nggak pakai doa, pakai menghardik, pakai keluar perintah. Sama seperti tadi di rumah ibadat itu, orang kerasukan setan, Yesus juga menghardik setan itu keluar. Dengan demikian juga Yesus menghardik demam ini. Dan demam ini pun meninggalkan dia sama saja. Bagi Tuhan, setan, sakit penyakit, nggak ada bedanya. Sama saja, pakai otoritas. Apakah Yesus berdoa saja dan sembuh tidak sembuh? Urusan Bapanya di surga. Ya, tidak. Apakah Yesus berkata, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Aku mendeklarasikan kesembuhan bagimu. Oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Tidak ada. Tidak ada nubuatan. Tidak ada. Apakah ada deklarasi? Aku mendeklarasikan kamu sembuh oleh bilur-bilurku. Tidak ada deklarasi. Apakah ada tindakan imamat kepada Bapa? Seperti, oh haleluya, terima kasih Bapa, tolonglah Bapa. Ada enggak tindakan imamat kepada Bapa? Tidak ada sama sekali. Nol, tidak ada. Apakah Yesus mengikat demam itu? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa kami tangking demam ini? Apakah ada campuran? Apa sebut nama Bapa dulu, setelah itu keluar perintah, aku tangking demam ini. Tidak ada campuran. Apakah setelah menghardik demam itu, Yesus berkata, amin. Tidak ada. Tindakannya 100% raja diarahkan kepada demam. Apakah Yesus memakai karunia kesembuhan? Tidak. Begini. Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi itu dengan apa? Wibawa atau otoritas. Ingat tadi Lukas 4, tetapi Yesus menghardiknya, yaitu setan. Itu katanya diam keluar daripadanya.
Dan semua orang takjub, katanya alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi wibawa ini sama dengan otoritas. Jadi di rumah ibadat, waktu Yesus usir setan dari orang itu, dia pakai apa? Otoritas. Waktu dia menghadik setan itu, artinya dia pakai otoritas. Diam, keluarlah daripadanya. Dan waktu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, dia juga menghadik demam itu, artinya dia juga pakai otoritas untuk menghadik demam itu. Jadi yang Yesus pakai untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus bukan karunia kesembuhan, bukan. Tapi yang dijalankan adalah otoritas. Dia keluar perintah, dia menghadik demam itu. Menghadik demam itu artinya menjalankan otoritas. Bukan karunia kesembuhan. Jadi untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak. Melainkan dia memakai otoritas untuk menghadik demam itu sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Tuhan mengeluarkan perintah kepada demam itu. Nah, kalau demam tidak sama dengan setan. Itu ada penyakit di mana tidak ada setan. Misalnya kalau saudara jatuh, kakinya patah. Kakinya sakit. Nah, sakit itu bukan dari setan, tapi sakit itu karena kaki saudara patah. Jadi bukan semua sakit dari setan. Ada penyakit yang disebabkan oleh setan, ada juga, tapi bukan semua sakit penyakit disebabkan oleh setan. Ya, itu harus saya jelaskan. Nah, mari kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama. Ya, yaitu Yesus tidak pakai karunia, tapi pakai otoritas. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana? Di mana? Karunia ini diajarkan di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Nah, kalau karunia Roh Kudus untuk apa? Kesembilan karunia Roh Kudus adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja yang di Injil sebenarnya belum ada. Di Injil, waktu Yesus dan murid-muridnya melayani, belum ada gereja, belum ada tubuh Kristus. Jadi belum ada karunia kesembuhan untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi yang Yesus pakai di Injil untuk menyembuhkan orang sakit, usir setan adalah otoritas. Jadi yang manakah muncul lebih dulu? Karunia kesembuhan atau otoritas dan tenaga menguasai sakit penyakit? Yang mana lebih dulu? Jelas otoritas dan tenaga lebih dulu. Jadi otoritas dan tenaga tidak sama dengan karunia kesembuhan. Di Injil belum ada karunia kesembuhan karena Roh Kudus belum datang. Belum ada karunia kesembuhan. Jadi otoritas dan tenaga untuk kesembuhan tidak sama dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Tidak sama, berbeda. Di Injil belum ada karunia yang diberi oleh Roh Kudus yang belum datang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, dia tidak pakai karunia kesembuhan, melainkan dia pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, masih ingat Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara akan menyembuhkan orang sakit dengan cara yang persis sama dengan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dicantum di Injil. Nah, mari sekarang kita melayani orang yang
punya gejala-gejala sakit jantung. Ya. Nah, sekarang saya akan begini dulu. Ini untuk minggu depan sesi 2 di mana kita akan pelajari otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Sesi 2 untuk hari Selasa minggu depan. Tapi sekarang kita akan melayani orang yang sakit jantung sebagai demonstrasi. Berdasarkan apa yang baru kita pelajari, kita akan melayani orang yang sakit jantung. Kita akan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan mereka. Jadi sekarang saya akan stop sharing. Dan sekarang saudara yang mau disembuhkan boleh unmute. Boleh unmute. Ya. Ada siapa yang punya gejala sakit jantung yang mau disembuhkan oleh Tuhan? Misalnya, kurang bisa bernafas atau jantungnya sakit atau kurang ada tenaga atau jantungnya berdebar-debar dengan tidak normal. Kalau ada yang punya gejala tersebut, sekarang saya mau melayani. Ada siapa? Ada siapa? Saya mau melihat. Ya, jangan hanya angkat tangan. Saya mau melihat langsung. Silakan. Siapa? William? Ya. Pastor William, ini Luciana. Luciana ASEAN. Ya. Puji Tuhan. I'm so glad you could join us. Thank you. Mau minta didoakan. Jantung yang sebelah kiri saya itu lemah. Jadi kalau nafas itu suka harus tarik nafas panjang gitu. Terus kalau ininya jadi cepat capek kalau ininya, kalau jalan atau apa, karena sebelah kirinya itu lemah. Oke, bagus. Haleluya. Begini, boleh saya panggil ASEAN? Oh, boleh. boleh. Kami terbiasa ya. Kami Ibu Luciana kami udah kenal lama, kenal hampir 40 tahun ya. Waktu dia masih muda, masih siswa. Ya. Jadi kita panggil dia ASEAN aja. Jadi begini, okay. Kita akan melayani dengan pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Ya. Nah, tenaga kesembuhan, bagaimana dijalankan itu dengan meletakkan tangan. Itu untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana menjalankan tenaga kesembuhan itu lewat penumpangan tangan. Jadi pada waktu kita menumpangkan tangan atas orang sakit, tenaga kesembuhan yang mengalir langsung ke tempat itu. Jadi nanti ASEAN meletakkan tangan atas bagian jantung yang bagian kiri, ya. Nanti, ya. Itu untuk pengaliran tenaga kesembuhan. Oh, maaf. They can't see my face. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Kitchen. Okay. Okay, let's go back to ASEAN. Okay. Jadi nanti ASEAN meletakkan tangan atas bagian itu dan saya nanti sama-sama kita akan keluar perintah langsung kepada jantungmu. Kita akan keluar perintah dalam nama Yesus, sembuh. Jantung sebelah kiri sembuh, pulih dalam nama Yesus. Sekarang ini berdebar dengan normal dalam nama ini. Kira-kira begitu. Dan saya mau supaya semua ikut saya. Semua saudara-saudariku ikut saya keluar perintah. Jadi saya tidak akan pakai doa. Saya percaya ASEAN udah banyak berdoa. Pasti udah banyak berdoa. Dan kamu punya ibu, Manyung Jai, sudah banyak berdoa. Itu beres. Doa udah beres. Sudah cukup. Sekarang kita menjalankannya. Kita menjalankan kesembuhan yang sudah diminta itu dengan keluarkan perintah. Jadi nanti saya keluarkan perintah, semua ikut. Termasuk ASEAN juga ikut keluar perintah itu, dan waktu keluar perintah itu jangan bimbang, tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu di hati kita, yakin
Kenapa yakin? Karena penyakit ini bawahan kita. Kan masih ingat Lukas 9. Tuhan panggil ke-12 muridnya. Tuhan berikan kepada mereka tenaga kesembuhan, otoritas untuk menguasai semua sakit penyakit dan setan-setan. Jadi artinya sakit penyakit setan-setan di bawah kuasa kita. Ya. Di bawah kuasa kita artinya kita punya otoritas untuk menengking mereka, kita punya otoritas untuk usir mereka, kita punya otoritas untuk menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Jadi jelas kita punya otoritas. Jadi bagaimana menjalankan otoritas? Kita akan keluar perintah tanpa bimbang. Misalnya, kalau ada bawahan, misalnya saya piara anjing. Anjing itu bawahan, saya bos. Saya mau anjing itu duduk, saya keluar perintah, duduk. Dan waktu saya keluarkan perintah itu, di hati saya tidak ada bimbang sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu anjing itu bawahanku. Ya, jelas ya. Dengan demikian juga, sakit jantung ini adalah bawahanmu, bawahan kita. Seperti anjing. Penyakit bawahan kita, dia harus tunduk kepada perintah kita. Jadi waktu kita keluar perintah, di hati tidak ada bimbang. Tidak ada ragu. Penyakit ini harus tunduk. Karena kenapa? Aku bos, penyakit itu ada di bawah kuasaku. Menurut firman Tuhan. Menurut janji Tuhan. Ya. Jadi habis itu, habis pelayanan, saya mau ASEAN coba. Jalankan apa yang tadi tidak bisa jalankan. Mulai tarik nafas yang sedalam-dalamnya. Atau mulai lari. Apa saja yang tadi tidak bisa jalankan dengan lancar, coba jalankan. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan. Apakah ada perubahan. Ya. Amin. Ayo. Amin. Nah, biasanya kalau kita melayani orang yang sudah percaya, nah ASEAN ini hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan, ya. Jadi jelas dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, bagi kita sebagai orang yang sudah percaya, kalau kita mau sembuh, memang ada syarat. Seperti tadi saya katakan, nomor 1, kita harus mengaku dosa. Nomor 2, kita harus mengampuni orang lain. Menurut Yakobus pasal 5, itu kedua syarat itu harus dijalankan sebelum Tuhan menyembuhkan orang yang sudah percaya. Tapi saya yakin dan percaya ASEAN sudah mengaku dosa. Pasti sudah, itu sudah beres. Dan saya percaya di hati ASEAN tidak ada kepahitan terhadap orang lain. Amin. Semua orang lain sudah diampuni. Biar siapa saja, biar apa saja yang mereka bersalah terhadap ASEAN, mereka sudah diampuni. Amin. Di hati tidak ada kepahitan. Itu syarat. Bagi orang percaya tidak boleh ada kepahitan terhadap orang lain yang dulu pernah bersalah terhadap kita. Tapi saya percaya ASEAN sebagai hamba Tuhan tidak ada lagi kepahitan di hatimu. Amin. Okey. Jadi kita syaratnya sudah beres. Sekarang kita menyembuhkan. Bukan mendoakan, menyembuhkan dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi begini, saya tidak akan tutup mata karena saya bukan doa, saya sekarang menyerang musuh. Saya sekarang menyerang sakit jantung ini. Saya perintahkan sembuh, pulih. Jadi saya tidak tutup mata. Saya tidak akan keluarkan proklamasi atau deklarasi. Tidak ada nubuatan. Tidak. Tindakan raja saja. Keluar perintah dalam nama Yesus tanpa bimbang. Jelas? Okey. Nah, sekarang ASEAN tangannya boleh diletakkan di atas jantung sebelah kiri. Boleh? Diletakkan di situ. Ya, sudah. Nah, sekarang kita keluar perintah. Nah, kita keluar perintah ini bukan di mana saja, tapi langsung kepada jantung. Jadi, begini, nanti kalau mau, boleh melihat kepada jantung ASEAN, lihat kepada jantung itu, karena perintah ini diarahkan langsung kepada jantung itu. Ayo, sekarang, semua ikut, keluar perintah dalam nama Yesus, tanpa bimbang. Ayo, ikut. Dalam nama Yesus, semua ikut. Dalam nama Yesus. Kami tangking sakit jantung ini.
Kami penting sakit jantung ini. Sembuh. Sembuh. Jantung ini pulih dalam nama Yesus. Jantung ini pulih dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar, pergi dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Jantung ASEAN ini pulih. Jantung ASEAN pulih. Dikuatkan. Dikuatkan. Pulihkan. Dipulihkan. Berdebar dengan normal. Berdebar dengan normal. Darah mengalir dengan normal. Darah mengalir dengan normal. Sembuh total. sembuh total. Tidak boleh balik lagi. Tidak boleh balik lagi. Nah, ASEAN sekarang dicoba. Tarik nafas. Kita coba dulu. Tarik nafas. Sedalam-dalamnya. Yang dulu tidak bisa jalankan, sekarang coba. Bagaimana pernafasan sekarang? Apakah ada perbedaan atau sama? Sebelum sih nafasnya masih ini. Masih ketahan gitu. Nggak bisa lepas bebas. Oke. Alright. Sekarang, kali kedua. Sekali lagi. Oke. Meletakkan tangan. Sekali lagi. Ayo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bernafasan bebas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, sakit penyakit. Pergi. Keluar. Sakit penyakit keluar. Bernafasan. Dalam nama Yesus. Nafas dengan normal. Paru-paru dipulihkan. Paru-paru dipulihkan. Pernafasan dipulihkan. Pernafasan dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, ASEAN sekarang bangun berdiri. Ya. Bangun berdiri. Bangun berdiri. Nah, berdebar dengan normal. sekarang coba bergerak badannya sambil tarik nafas. Dalam nama Yesus. Pernafasan dipulihkan. Total dipulihkan. Kekuatan dipulihkan dalam nama Yesus. Aliran darah tidak tersumbat. Disempurnakan. Pernafasan disempurnakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dikuatkan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pulih. Amin. Bagaimana sekarang, ASEAN? Udah bisa ini udah. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Terus membaik dalam nama Yesus. Iya. Jantung ini berdebar dengan sempurna. Nggak bisa. Sekarang udah bisa lebih ini. Apakah sekarang rasanya normal atau masih belum normal? Masih belum bebas, tapi udah 60-70% lah. Udah enak kan. Tadi kayaknya ketahan gitu. Mau jadi berapa kali baru bisa ini. Iya. Jadi sekarang kesembuhannya 60-70%. Nah, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, apakah hanya 60-70% saja sembuh? Tidak. Tidak. Jadi kita layani sekali lagi sampai sembuh total, okey? Ya. Sekali lagi, semua meletakkan tangan, semua ikut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Pernafasan pulih total. Dalam nama Yesus. Sembuh nama Jantung sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jantung dikuatkan dalam nama Yesus. Penyakit tidak boleh kembali lagi selama-lamanya. sembuh total. Sembuh total. Jantung pulih 100% dalam nama Yesus. 100% dalam nama Yesus. Tenaga, kekuatan dipulihkan 100%. Tenaga Dipulihkan 100% dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Yes, and bangun berdiri, loncat. Dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan.
Dalam nama Yesus. Antung sembuh. Sembuh total. Tidak boleh balik kembali. Sembuh. Total. Tidak ada Tidak sumbatan. balik. Nama Yesus. Cara mengalir Nama lancar. Jantung Pernapasan berjalan Darah dengan mengalir. normal dalam nama Yesus pulih. Amin. Bagaimana sekarang, pasien? Udah bisa ini udah. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ada perubahan. Terus membaik dalam nama Yesus. Iya. Jantung ini Tadi kayak berdebar dengan sempurna. ketahan nggak bisa. Sekarang udah bisa lebih ini. Apakah sekarang rasanya normal atau masih belum normal? Masih belum bebas, tapi udah 60-70% lah. Udah enak kan. Tadi kayaknya bagus. ketahan gitu. Mau Jadi- berapa kali baru bisa ini. Iya. Jadi sekarang kesembuhannya 60-70%. Nah, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, apakah hanya 60-70% saja sembuh? Tidak. Tidak. Jadi kita layani sekali lagi sampai sembuh total, okey? Ya. Sekali lagi, semua meletakkan tangan, semua ikut dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Sembuh total. Sembuh. Total. Nafasan. Pulih total. Pernapasan pulih total. Dalam nama Yesus. Sembuh. Nama Yesus. Dong sembuh total. Jantung sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Jantung dikuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penyakit tidak boleh balik kembali selama-lamanya. Penyakit tidak boleh kembali lagi. Pulih selama-lamanya. Nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Jantung pulih 100% dalam nama Yesus. 100% dalam nama Yesus. Tenaga, kekuatan dipulihkan 100% Naga. nama Yesus. Dipulihkan 100% Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Nama Yesus. Yes, and bangun berdiri. Nama Yesus. Bangun berdiri, loncat-loncat. Pulih. Loncat-loncat. Dalam nama Yesus. Yesus Dalam menyembuhkan. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Antung sembuh. Sembuh total. Sembuh. Tidak boleh balik kembali. Pulih. Total. Tidak ada Tidak sumbatan. balik. Nama Yesus. Cara mengalir Nama lancar. Jantung Nama Yesus. Pernapasan berjalan Darah dengan mengalir. normal dalam nama Yesus. Tidak ada Oke, Sian. Gimana sekarang? Nafas sih udah. Udah bagus. sembuh. Udah Ya sembuh. udah. Puji Tuhan. Nama Yesus. Tadinya Haleluya. cuma bisa Nafas cuma kembali bisa dengan setengah. Iya. Tadinya cuma bisa setengah dan Iya. tarik lama baru Iya. bisa lega. Nah. Udah. Begini ya, Sian. Kalau nanti perlu, boleh diulangi lagi. Ya, sesuai dengan keperluan diulangi lagi. Kalau ada kelemahan balik, ditangking dalam nama Yesus. Ya, jelas? Ini terserah ASEAN. Terserah ASEAN. Kan ASEAN yang punya otoritas, jadi terserah ASEAN saja. Jadi kalau masih ada gejala, ditangking. Yang pasti menghilang. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadi, Amin. sekarang Amin. Puji Tuhan. rasanya enak ya. Iya, nafasnya enak. Enak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam